Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena CD kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik. Kementerian SDM sedang menyusun Grand Strategi Energi dengan salah satu programnya yaitu penggunaan KBLBB dengan target penurunan impor bahan bakar minyak setara 77.000 barrel oil per day dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor yang dapat menghemat devisa 1,8 miliar US dollar dan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2 sampai dengan tahun 2030. Terima kasih Musa, masih bersama kami di Economic Challenges. Tadi sebelum kita melakukan dialog ini, saya sempat bertanya ke Mas Fitra. Mas Fitra pernah mengalami dengan kesengajaan membuat mobil listriknya kehabisan listrik di tengah jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan infrastruktur kelistrikannya, Pak Herianto, dari sejak dibangun ya atau mulai diwacanakan kendaraan listrik ini, itu sudah berapa banyak Pak SPKLU atau apapun lah yang namanya untuk kemudian mendukung mobil listrik di Indonesia? Ya, masih sesuai dengan Inpres tahun 2019, PLN diberikan amanah untuk menyiapkan ekosistem kendaraan listrik ini. Ya. Sampai saat ini PLN sudah membangun 150 SPKLU. 150? 50 dan total ini data yang kami dapat berikut yang non PLN itu ada 295. 295 ya, total ya? Total. Ini yang di luar PLN juga? Ya. Jadi total 295 termasuk yang PLN. Ini untuk yang mobil. Nah kemudian sekarang juga kami mulai menyiapkan untuk yang kendaraan sepeda motor. Itu penggantian baterai. Nah ini saat ini kami sudah pasang 5, tapi di luar sudah mulai banyak. Dan sekarang kita akan menambah 70 titik lagi di Jawa Bali untuk penukaran baterai. Jadi sementara ini SPKLU dan penukaran atau stasiun penukaran baterai itu masih di Jawa dan Bali? Jawa Bali dan luar Jawa. Jadi untuk yang SPKLU ini di luar Jawa sekitar 50. Ya. Tapi tentunya jumlahnya masih kalah banyak dengan SPBU kan ya Pak Haryanto ya? Iya, betul. Nah itu pertanyaannya besar, pertanyaan masyarakat adalah kalau saya kehabisan bensin maka SPBU itu relatif mudah saya dapat. Kalau kita batasi Jawa Bali pasti saya bisa ngisi bensin. Nah kalau saya kehabisan listrik Pak, itu dengan hanya 150 SPKLU total jadi 295, kapan berkembangnya Pak jumlah pemakai kendaraan listrik? Iya. Pertama adalah sebetulnya secara best practice untuk pengisian baterai ini yang paling baik adalah 80% ada di rumah, home charging. 80% ada di rumah? 80% di rumah. Nah sisanya memang adalah untuk perjalanan jarak jauh. Nah yang kami sekarang sudah fasilitasi adalah kami memasang misalnya sepanjang jalan tol. Ya. Sekarang masyarakat yang ingin bepergian dari Jakarta ke Bali misalnya sudah tidak perlu khawatir untuk kehabisan. Karena setiap listrik. 200 km kami pasang di rest area itu kita pasang SPKLU. Dan ini akan terus kita kembangkan. Misalnya ini kami kan sekarang untuk G20 kami pasang 70 ultra fast charging di Bali. Nanti setelah selesai ini kita akan pasang sebagian di Bali, tetapi juga kita akan sebarkan ke daerah-daerah untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat, yang untuk keluar kota dan sebagainya. Jadi ini akan terus kembangkan. Nah kemudian juga kita sudah mengeluarkan kebijakan franchise. Ya. Oh franchise bisa ya? Franchise sudah. Jadi masyarakat, investor bisa mengembangkan SPKLU ini. Bahkan kita juga sudah kerjasama dengan Bank Himbara khususnya. Mereka siap untuk mendanai. Baik. Untuk pembangunan SPKLU ini. Ya. Pak Monty, kalau melihat tadi kapasitas Pak Prabowo kan mengatakan masih belum sanggup ya untuk memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri. Ini apa tidak menjadi mudarat Pak? Akhirnya kan kita harus impor yang padahal sebetulnya itu bisa memberikan keuntungan bagi industri kendaraan listrik dalam negeri Pak Monty.
Ya, ini kan sebenarnya seperti apa ya istilahnya, kita punya dua aims ya, objektif ya. Dua tujuan. Tujuan pertama adalah tentu konversi atau ke kendaraan listrik harus jadi wajib hukumnya lah gitu. Yang kedua sebetulnya bagian dari sustainability dari kendaraan listrik adalah industrinya harus maju. Kalau industrinya nggak maju, percuma kita Industri produksi kendaraan listrik dalam negeri. Betul. Termasuk baterainya, termasuk bahkan mungkin teknologi recyclingnya segala macam kita harus punya. Kalau enggak, kita pasti akan menjadi bulan-bulanan global saja. Kita akan impor terusan, dan ini kan bukan merupakan tujuan dari Inpres itu sendiri, bukan tujuan daripada Perpres yang sudah kita keluarkan, bukan tujuan dari undang-undang itu. Jadi sebetulnya kita tidak boleh dengan program ini kemudian kita impor kita menjadi tinggi akibat ini. Itu nggak boleh. Justru sebaliknya, industri harus maju. Oleh sebab itu kita beri insentif kan. Insentif pajak, insentif segala macam. Baik itu untuk industri maupun insentif untuk customer. Jadi dia misalkan DP-nya 0% misalkan. Wacananya atau saya katakan isu ya Pak Monty. Katanya pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan pajak kendaraan yang menggunakan BBM fosil tahun depan, tinggi sekali. Di saat bersamaan pajak impornya adalah 0. Itu betul apa tidak? Itu kan sebetulnya strategi. Jadi bagaimana kita harus ada equilibrium lah kira-kira begitu ya. Yang paling bagus itu sebetulnya berapa persen sih sharing antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar BBM ya. Yang sebetulnya idealnya kita 100% listrik lah, itu kan idealnya. Tapi kan mungkin juga nggak dari segi economic cost mungkin juga nggak begitu gitu kan. Mungkin 50-50%. Tergantung daripada maturity industri industri baterai kita di Indonesia. Kalau industri baterai kita sudah bagus, sudah mature segala macam, mungkin 100% is fine, nggak apa-apa. Bahkan itu ada the least cost travel di dalam negeri misalkan begitu. Baik, Pak Adrianto, pertanyaan orang adalah apakah nanti kalau mobil listrik ini sudah dominan, apa kabarnya dengan mobil-mobil yang sekarang mayoritas dimiliki orang di Indonesia masih pakai BBM? Apakah itu kemudian dikonversi atau kemudian memang ya full kita ingin kendaraan listrik yang benar-benar dirancang dari awal itu yang masuk? Iya, kita harus melihat kembali kepada tujuan dari pemerintah itu sebenarnya apa dengan menerapkan berbagai aturan ini. Salah satunya kan adalah tujuan tadi untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, tentu saja ini harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mencapai itu dengan seksama dan dengan secepat dalam tempo yang sudah direncanakan. Nah, memang pengendalian atas mobil-mobil ICE ini ya yang sudah ada itu tentu harus diatur lagi nantinya. Misalnya dari tahun berapa maksimal kendaraan ICE ini bisa dijual ke masyarakat dan tahun berapa bisa digunakan oleh masyarakat. Mau tidak mau saya kira itu harus tetap diterapkan. Kalau tidak nanti komitmen kita ke global tentang zero emission akan sulit. Ya, karena zero emission kan satu hal Pak Adrianto, tapi kan di sisi yang lain kita juga mengerti hubungan antar negara. Kalau saya boleh sebut kendaraan ICE ini kan Jepang itu sangat dominan di situ. Apa tidak memikirkan juga dampaknya kalau kemudian kita dengan sangat cepat dalam waktu kurang lebih 8 tahun sampai 2030 menolkan mobil-mobil dengan BBM ini Pak? Ya, saya kira setiap kebijakan pasti akan ada risiko yang harus kita bisa mitigasi bersama. Dan ada satu konsekuensi juga yang harus bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu yang saya kira akan nanti diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah selanjutnya yang diharapkan akan meminimais pihak-pihak yang dirugikan atas itu. Mas Fitra, kalau Anda kan sudah pakai mobil BBM dan mobil listrik, harga mobil listrik itu sekarang sebenarnya sudah bersaing tidak dengan mobil BBM? Ya, jadi dari base price memang mobil listrik akan lebih mahal untuk kelas yang setara dibandingkan mobil dengan internal combustion. Karena komponen yang bernama baterai itu yang sekarang masih mahal. Jadi, tapi sekarang di Indonesia, mobil listrik sudah lebih murah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sejak ada peraturan presiden, sejak ada insentif-insentif pajak, mobil listrik yang tadinya harusnya misalnya dijual seharga 1,5 miliar di Indonesia, ternyata sekarang
kita bisa menikmatinya dengan harga 800 jutaan rupiah. Memang masih lebih mahal dari mobil-mobil internal combustion, tapi setidaknya sudah ada langkah dari pemerintah untuk membuat mobil listrik itu semakin terjangkau. Belum terjangkau, tapi semakin terjangkau. Apalagi sekarang sudah ada yang 200 jutaan rupiah juga. Dengan jarak tempuh yang lebih pendek tentunya ya, yang tadi 200 jutaan. 200 jutaan rupiah itu jarak tempuhnya juga lumayan panjang, ada yang sampai 300 kilometer gitu ya, dan ini baru awal era mobil listrik. Tapi kalau pemerintah membuat peraturan yang semakin menguntungkan mobil listrik gitu ya, jadi tadi berkaitan dengan pembatasan mobil internal combustion, kalau saya tidak setuju pembatasan mobil internal combustion, jadi tidak dijual harus beli listrik semua. Lah sekarang kita kapasitasnya aja belum cukup. Dengan peminat yang sekarang masih sedikit, itu saja belum bisa dipenuhi oleh industri. Tapi kalau misalnya kita tidak membatasi penjualan mobil internal combustion, tapi kita memberikan benefit lebih kalau misalnya orang membeli mobil listrik, itu yang namanya solusi. Orang akan berpindah dengan sendirinya. Baik, katanya komponen yang paling mahal, ada yang mengatakan 30% dari mobil listrik itu adalah baterai. Dan Indonesia sudah membuat perusahaannya, ada IBC di situ. Tapi kapan ya memulai memproduksinya? Lalu ini bisa tidak membuat mobil listrik Indonesia punya kualitas yang bagus? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.